Halo sobat semua dimanapun berada, semoga kabar kalian semua baik-baik saja. Amin. Selamat datang di channel YouTube Ayas Arta Dewa, channel yang membahas alur cerita komik kesukaan Anda, yang pastinya keren, menarik dan menghibur. Agar makin semangat uploadnya, jangan lupa subscribe, like dan share ya kawan-kawan. Udah basa-basinya, langsung ke intinya. Selamat menyaksikan, semoga terhibur. Apakah kamu menyukainya? Tanya Lu Zhou. Ya, Cons mendongak dan tersenyum tipis. Kau yang terbaik. Baiklah. Itu saja. Gadis ini bukan hanya naif, tetapi juga tidak berpengalaman. Dalam hal ini, dia mirip dengan Little Yuaner. Namun, ketika berurusan dengan Little Yuaner, biasanya orang lain yang menderita kerugian. Gadis-gadis seperti Cons biasanya adalah pihak yang menderita kerugian. Fakta bahwa dia hampir dikorbankan di altar surga adalah bukti terbaik. Semuanya sudah siap. Hua Chongyang membungkuk dan berkata, Senior Lu, sudah larut malam. Kota Jingzhou akan memberlakukan jam malam pada malam hari. Jam malam adalah pembatasan ketat terhadap masuk dan keluar kota. Tidak seorang pun diizinkan keluar pada malam hari, apalagi meninggalkan kota. Lu Zhou berkata dengan santai, tidak perlu terburu-buru. Dia menatap Nona Cons dan bertanya, apakah Anda lapar? Nona Cons mengusap perutnya dan mengangguk. Hua Chongyang tidak punya pilihan selain mengikuti mereka berdua ke penginapan. Mereka bertiga duduk mengelilingi meja yang penuh dengan hidangan lezat. Lu Zhou dan Hua Chongyang tidak nafsu makan. Mereka menatap Nona Cons saat dia makan. Dia tidak makan dengan cepat. Dia makan sedikit demi sedikit. Dia tidak melahap makanannya dengan cepat, juga tidak makan seperti anak ayam yang mematuk biji-bijian. Dia lebih mirip kelinci. Dia seperti kelinci kecil, mengunyah perlahan dan menelan perlahan. Dia bukanlah anak dari keluarga biasa. Di mana rumahmu? Tanya Lu Zhou lagi. Dia menunjuk ke arah timur dan berkata, itu sangat jauh. Apakah kamu ingat di mana letaknya? Ketertarikan Hua Chongyang pun terpicu. Cons menggelengkan kepalanya. Apa saja yang kamu miliki? Hua Chongyang ingin menentukan lokasi berdasarkan kondisi geografis. Cons menggelengkan kepalanya lagi. Aku tidak ingat. Lu Zhou merasa bingung. Apakah dia kehilangan ingatannya? Rasa ingin tahunya tergelitik. Dia berkata, ulurkan tanganmu. Oh. Nona Cons meletakkan pergelangan tangannya di depan Lu Zhou. Lu Zhou meletakkan dua jarinya di atasnya. Ki primalnya mengalir ke dalam 8 meridian luar biasa miliknya. Sesaat kemudian, Lu Zhou menjadi semakin bingung. Dia tidak terluka, dan kepalanya tidak tersentuh. Pikirannya juga jernih. Terlebih lagi, lautan ki di dantiannya masih dalam keadaan semula. Dia belum mulai berkultivasi. Dengan kata lain, dia adalah orang yang normal, sehat, dan biasa saja. Mengapa dia memiliki gejala yang mirip dengan kehilangan ingatan? Hal yang paling membingungkan Lu Zhou adalah bagaimana dia bisa menghindari mata kebenaran. Hal yang paling membingungkan Lu Zhou adalah bagaimana dia bisa menghindari tatapan mata-mata kebenaran yang ingin tahu. Ada terlalu banyak poin yang mencurigakan. Lu Zhou mengamati setiap gerakannya dengan cermat. Tingkah lakunya sopan, ia tidak dimanjakan seperti anak kecil atau memiliki kedewasaan seperti orang dewasa. Perilakunya juga sangat baik, ia tidak memiliki sifat penakut seperti anak kecil, juga tidak memiliki kedewasaan dan ketenangan seperti orang dewasa. Dia merasa kesulitan menemukan kata sifat yang tepat untuk menggambarkannya. Senior, matahari sudah terbenam. Kita harus segera berangkat, desak Hua Chongyang. Apakah Anda sudah kenyang? Lu Zhou menatap Nona Cons. Terima kasih. Nona Cons mengangguk. Ayo pergi. Ketiganya meninggalkan penginapan. Sementara itu, di salah satu cabang sekte Nether, Yu Zhenghai mondar-mandir. Si Wuya menatapnya dengan acuh tak acuh dan berkata, kakak senior tertua, tidak perlu khawatir. Hua Chongyang selalu tenang. Yu Zhenghai berhenti dan berkata, tidak ada yang mutlak. Saya khawatir tentang apa yang akan terjadi jika kita gagal. Kalau begitu, kita akan memikirkan cara lain. Kau punya rencana yang brilian, saudaraku yang bijak, tanya Yu Zhenghai. Saya tidak akan menyebutnya sebagai rencana yang brilian, kata si Wuya. Saya baru-baru ini memeriksa catatan sekte Nether. Kapan Anda bertemu dengan ketua sekte Penglai, kakak tertua? Yu Zhenghai tersenyum lebar. Ceritanya panjang. Saat aku menguasai Great Dark Heaven Memorial, aku kekurangan lawan yang sepadan. Aku ingin berlatih tanding dengan kakak junior kedua, tapi aku tidak bisa menemukannya. Karena itu, aku pergi ke Pulau Penglai. Aku mengalahkannya dengan 3 tebasan pedangku. Wajar saja jika kami menjadi teman setelah bertarung. Lalu, dia mengganti topik pembicaraan. Mengapa kau menanyakan ini, kakak bijak? Dengan bantuan penguasa Pulau Penglai, kita dapat dengan mudah menaklukkan kota provinsi Jing, kata si Wuya. Mata Yu Zhenghai berbinar. Dia sepertinya telah memikirkan sesuatu. Kau benar. Begitu dia selesai berbicara, seorang bawahan masuk dari luar. Dia membungkuk dan berkata, pemimpin sekte, pemimpin Pulau Penglai ada di sini. Si Wuya berdiri, matanya berbinar saat dia berkata, kakak senior tertua, ini keberuntunganmu. Kata Yu Zhenghai. Ajak dia masuk. Di luar cabang, saat kereta terbang mendarat,
Yu Zhenghai berjalan mendekat, Si Wuya mengikutinya dari dekat. Sebuah suara terdengar dari kereta terbang itu. Sudah lama tidak bertemu. Saudara Shiji, apa kabar? Pada saat itu, sesosok figur yang mengenakan jubah bersulam melesat keluar dari kereta terbang dengan kecepatan kilat. Targetnya adalah Yu Zhenghai. Telapak tangannya bersinar. Hari sudah senja, saat dia terus menyerang, telapak tangannya bersinar terang. Si Wuya tidak menyangka serangan mendadak Huang Shiji. Dia mundur ke samping untuk memberi ruang. Ekspresinya tenang saat ia berdiri tegak. Dengan tangan kiri di punggung, ia mengangkat telapak tangan kanannya. Dor, dor, dor. Huang Shiji mengayunkan telapak tangannya, dan bayangan serta pancaran cahaya yang dihasilkan menyilaukan mata semua orang. Di bawah serangan yang begitu cepat, Yu Zhenghai menghadapinya dengan mudah dan tenang. Huang Shiji terlempar, dan kecepatan dia menamparkan dengan telapak tangannya menjadi semakin cepat. Hal itu menimbulkan hembusan angin kencang. Gulung dedaunan di sekitarnya. Para murid Pulau Penglai berdiri di dekat kereta terbang dan tidak ikut campur. Mereka hanya menonton dengan tenang. Para anggota Sekte Nether juga berdiri dan menyaksikan. Menyaksikan pertempuran tingkat tinggi selalu menyenangkan. Dari tempat kereta terbang itu mendarat, Huang Shiji terus menyerang. Yu Zheng mundur sambil menangkis serangan Huang Shiji. Ketika dia mencapai tepi tangga, dia mengangkat telapak tangannya. Daun telapak tangan itu tiba-tiba membesar. Pedang mengguncang gunung dan sungai. Sebuah pedang energi melesat keluar dari telapak tangan Yu Zhenghai. Pedang itu mengembang seperti pedang bulan sabit saat turun. Ledakan. Huang Shiji tidak punya pilihan selain menghentikan serangannya. Dia melakukan salto ke belakang dan mendarat di tanah. Pertempuran telah usai. Kedua tim bahkan belum menggunakan 20% dari kekuatan mereka. Ini bahkan tidak bisa dianggap sebagai pemanasan. Meskipun begitu, jelas terlihat siapa yang lebih unggul. Huang Shiji tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka kultivasimu akan meningkat. Kamu juga? Apa, kau tidak menerimaku di sini? Tanya Huang Shiji. Yu Zhenghai tertawa, tentu saja, saya senang Anda di sini. Silakan masuk. Semua orang memasuki aula bersama-sama. Di aula besar, Yu Zhenghai memperkenalkan Si Wuya kepada Huang Shiji, ini adik laki-laki saya yang bijaksana, Si Wuya. Si Wuya menangkupkan tinjunya dan berkata, salam, senior. Huang Shiji mengangguk setuju. Aku dengar bahwa Tuan Ketujuh Paviliun Langit Jahat, Si Wuya, mengendalikan Darknet, dan jaringan intelijennya tersebar di seluruh negeri. Kau memiliki orang kepercayaan dan informan di mana-mana, dari kaisar hingga rakyat biasa. Sekarang setelah aku melihatmu, kau benar-benar sesuai dengan reputasimu. Anda terlalu memuji saya, senior, kata Si Wuya. Shen Liangshu berjalan mendekat sambil membawa kotak brokat dan berkata, ini adalah pil pemutus teratai untuk bertahan hidup yang diminta senior Huang kepada sekte inti yang untuk dimurnikan. Dia mempersembahkan kotak brokat itu dengan kedua tangannya. Yu Zhenghai meminum pil penyelamat dan meletakkannya di atas meja. Siapakah Shen Liangshu? Dia adalah penggemar berat Paviliun Langit Jahat. Sejak pertempuran di Provinsi Liang, dia semakin ingin bertemu dengan 9 murid Paviliun Langit Jahat. Bagaimana mungkin dia melewatkan kesempatan sebagus ini? Pada jarak sedekat itu, jika Shen Liangshu bertindak tidak rasional, akan sulit untuk menjamin bahwa Shen Liangshu tidak akan kehilangan kendali dan mencoba mendekatinya. Shen Liangshu menatap Yu Zhenghai. Memang. Seperti yang diharapkan apa, Yu Zhenghai tidak keberatan. Seperti yang kubayangkan, sesuai dugaan dari Tuan Pertama Paviliun Langit Jahat, kata Shen Liangshu. Beri aku hadiah. Yu Zhenghai melambaikan tangannya. Seorang murid Sekte Nether di sampingnya melambaikan tangan kepadanya dan membawanya untuk menerima hadiahnya. Shen Liangshu mundur beberapa langkah dan tersenyum. Terima kasih. Dia mundur. Huang Shiji berkata, kudengar Master Paviliun Langit Jahat telah mencapai tahap 9 daun. Benar sekali, Yu Zhenghai tidak menyembunyikan apapun. Lagi pula, semakin kuat Paviliun Langit Jahat, semakin waspada pula orang-orang terhadap Sekte Nether. Ngomong-ngomong, Ketua Sekte Yu mungkin tidak akan mempercayai saya, kata Huang Shiji dengan tenang, saya bertemu dengan seorang elit daun 9 di platform pemujaan surga di utara Provinsi Jing. Setelah mendengar kata-kata ini, Si Wuya, yang selama ini diam, tiba-tiba membuka matanya. Seorang elit 9 daun, apakah tuanku pergi ke tempat pemujaan surga? Reaksi pertama Si Wuya adalah bertanya. Huang Shiji menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan tuanmu. Yu Zhenghai mengerutkan kening. Elit 9 daun lainnya? Yu Zhenghai tak terkalahkan di bawah langit karena dia adalah seorang elit daun 8 tingkat puncak yang sangat kuat. Bahkan seorang kultivator daun 8 mungkin tidak mampu mengalahkannya. Satu-satunya orang yang mampu menundukkannya adalah gurunya, Jitia Dao. Sekarang setelah kultivator daun 9 lainnya muncul, bukankah ini berarti rencananya akan gagal? Elit yang mana? Tanya Yu Zhenghai. Shen Liangshu menerima hadiahnya dan kembali ke aula besar. Ia berkata dengan lantang, Tuan Pertama, saya dapat bersaksi. Nama keluarga orang ini adalah Lu. Saya rasa tidak ada yang tahu asal-usul ahli yang tertutup seperti ini. Pemimpin 4 pelindung agung Sekte Nether, Hua Chongyang, juga berada di mimbar pemujaan surga. Ketika ia kembali, Anda dapat memverifikasinya sendiri.
Nama keluarganya Lu, ekspresi Yu Zhenghai tampak muram. Jika memang demikian, maka keadaan akan menjadi sulit. Dia tidak bisa memastikan apakah orang ini teman atau musuh. Setidaknya, sepertinya orang ini bukanlah teman. Huang Xiji menghela napas dan berkata, aku tidak menyangka seorang kultivator daun 9 akan muncul di era pemisahan teratai. Apakah Anda tahu di mana orang ini sekarang, kakak Xiji? Tanya Yu Zhenghai. Huang Xiji menggelengkan kepalanya, aku tidak akan berani bertanya pada orang seperti itu. Ekspresi kekecewaan tampak di wajah Yu Zhenghai. Shen Liangshu melanjutkan pembicaraannya. Penduduk kursi pertama Aula Naga Azure tampaknya akrab dengan Lu berdaun 9 itu. Ada juga seorang gadis kecil. Si Wuya berkata, dia mahir dalam musik. Huang Xiji bertanya dengan bingung, pemimpin sekte Yu mengirim seseorang ke mimbar pemujaan surga untuk orang ini? Benar sekali, orang ini mahir bermusik dan bisa mengendalikan binatang buas. Dengan bantuannya, Provinsi Jing akan berada dalam genggaman. Sayang sekali, kata Yu Zhenghai. Huang Xiji berkata, saya mengerti. Jadi begitu. Saudara Xiji, Pulau Penglaimu telah terpencil selama bertahun-tahun. Sekarang 9 provinsi sedang kacau, mengapa kau tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk membantuku? Huang Xiji tidak langsung setuju. Jauh di lubuk hatinya, ia juga ingin membawa Pulau Penglai ke dunia. Jika tidak, ia tidak akan melindungi sekte Koryang yang kecil itu. Ia tidak akan meninggalkan Pulau Penglai dan datang ke wilayah sekte Nether. Pulau Penglai membutuhkan kesempatan untuk memasuki dunia. Akan menjadi hal yang tidak pantas baginya jika ia setuju terlalu cepat. Yu Zhenghai berkata dengan suara lantang, dengan bantuanmu, saudara Xiji, Pulau Penglai akan menjadi sekte terbesar di bawah langit. Kita pasti akan mendapat tempat di ibu kota ilahi. Huang Xiji berkata, baiklah. Yu Zhenghai membanting meja dan berkata dengan lantang, laki-laki. Baik, ketua sekte. Aku akan mengadakan jamuan makan untuk menyambutmu, saudara Xiji, kata Yu Zhenghai. Selamat, Shen Liangshu menangkupkan tinjunya. Si Wuya tidak menyangka semuanya akan berjalan semulus ini. Dia berdiri dan berjalan menghampiri Yu Zhenghai. Dia hendak berbicara ketika Yu Zhenghai menepuk bahunya dan berkata, saudara yang bijak, kau pasti lelah. Pergilah dan istirahatlah. Aku akan mengurus semuanya di sini. Kakak tertua. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Wajah Yu Zhenghai berseri-seri. Dia sangat bersemangat. Saat aula besar itu dipenuhi dengan sukacita, seorang murid lain bergegas masuk ke aula. Ketua sekte, pemegang kursi pertama Aula Naga Biru telah kembali.